Lihat di stadion-stadion ketika Piala Eropa, ada COVID-19 tidak? Ada protokol kesehatan? Tidak ada. Di masjid, di Mekah dan Ka'bah. Aneh. Ada apa? Inilah sistem Dajjal. Datang orang ke masjid, yang mau ngisinya siapa? Ustaz ini. Ditekan panitianya, ditekan DKM-nya, dihalangi ustaznya, tidak boleh. Dan orang datang ke sini, takut-takut tidak ada ancaman. Takut orang berangkat ke masjid. Tapi tidak ketika orang datang ke diskotik. Bukankah ini sistem Dajjal? Kita di masjid merasakan seperti dalam api, sementara di mal-mal sana seperti dalam air. Inilah sistem Dajjal, Bapak Ibu. Dan hampir sempurna sistem Dajjal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya datang bersama Yayasan Al-Barokah binaan almarhum Buya Tengku Zulkarnain, guru kita semua. Kenangan saya bersama guru Buruda ketika di Bintaro kita sama-sama ada kajian. Kita duduk satu meja, subhanallah, setelah itu kita makan bersama, akrab sekali. Tercipta suasana kekeluargaan antara saya sebagai murid, beliau sebagai guru, ya. Suasana seperti itu tidak saya dapatkan kecuali ketika saya bersama dengan beliau, sangat luar biasa dekat. Di Pekanbaru pun demikian, di Medan, Allah. Subhanallah, ketika kami berada di Palembang, saya mendengar berita kalau beliau meninggal dunia. Beliau meninggal itu sudah takdir Allah. Detiknya, menitnya itu sudah takdir Allah. Namun cara beliau meninggal ini yang perlu kita teliti. Ya, Bapak Ibu, detiknya, menitnya tentang kematian kita sudah Allah tetapkan. Di mana kita wafat, dalam kondisi apa kita wafat itu pilihan kita. Dan kami yakin beliau husnul khatimah. Ya, beliau husnul khatimah. Kenapa demikian? Beliau dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Suruh Fir'aun. Ada yang lebih baik daripada berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar? Ada amalan itu, wa man ahsanu mimman da'a ilallah. Apakah ada amalan yang lebih baik daripada perbuatan orang yang menyeru ke jalan Allah? Tidak ada. Berarti beliau ada dalam kondisi husnul khatimah. Insyaallah luar biasa. Saya iri kepada beliau, ya. Ya, hanya beliau yang memang seperti itu mampu. Kenapa beliau bisa mengalami seperti itu? Karena beliau mampu, insyaallah. Beliau mampu melakukannya dan beliau mampu menanggung resiko apapun perjuangan di jalan Allah. Kita ingin membahas tentang masjid dan sholat, Bapak Ibu. Karena saya cemas sekali. Siap-siap saja bangsa ini akan terkena bencana jika masjid ditutup. Betul? Apa Ustaz hubungannya bencana dengan masjid ditutup? Ada. Siapa bilang? Coba lihat yang satu ini. Apa Bapak Ibu? Ini di Aceh. Di Aceh terjadi peristiwa apa? Tsunami. Hancur tidak daerah yang terkena tsunami? Hancur. Tapi di masjid hancur tidak? Di mana ini? Palu. Pernah terjadi musibah apa? Nah, ya, tsunami dan gempa. Hancur tidak masjidnya? Gereja hancur tidak? Kantor polisi hancur tidak? Aduh, keceletot saya. Di Banten ada terjadi apa? Juga. Hancur tidak masjid ini? Di Lampung. Di Lampung terjadi apa ini? Tsunami juga. Hancur tidak masjidnya? Ya. Mau ditutup? Jika masjid ini ditutup, siap-siap satu bangsa. Istana nanti yang hancur saya doakan duluan. Masjid ditutup, saya doakan istana hancur duluan. Allahu Akbar. Demi Allah, pasti terjadi. Janji Allah pasti terjadi. Mohon maaf Bapak Ibu, sedikit kesal. Berani tutup masjid, Allah kalian hadapi. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, menghalangi perjuangan waliku, aku umumkan perang kepadanya. Silakan, bukan kami yang kalian perangi, Allah yang kalian perangi, malaikat Allah yang kalian perangi. Berani berhadapan dengan Allah dan malaikat? Allahu Akbar. Jadi emosi, ada yang ngantuk. Ya, jangankan dengan nyawa Bapak Ibu sekalian, kita menghidupkan Islam dengan menghidupkan sunnah saja pahalanya luar biasa. Apalagi di zaman penuh fitnah seperti saat ini, Bapak Ibu. Ya. Hari kita hari ini, zaman kita saat ini, persis seperti yang Rasulullah sebutkan, Bapak Ibu. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan,
Ya'ti 'alan nasu zamanun, 'alan nasi zamanun. Akan datang pada manusia satu zaman. Al-qabidi al-mutamassiku bidinihi ka-qabidi al-jambi. Akan datang pada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti memegang bara api. Bapak Ibu, ini ada kayu bakar sedang membara, bukan menyala apinya tapi membara. Merah. Kita pegang, apa yang kita rasakan? Terbakar panas. Nah, begitu hari ini resiko mengamalkan Islam. Begitu resiko hari ini memakmurkan masjid. Betul? Seperti memegang bara api. Begitu resiko orang hari ini mengaji, pergi ke majelis taklim. Tapi tidak ketika orang berangkat ke tempat-tempat hiburan. Lihat di stadion-stadion ketika Piala Eropa, ada COVID-19 tidak? Ada protokol kesehatan? Tidak ada. Di masjid, di Mekah dan Ka'bah. Aneh. Ada apa? Inilah sistem Dajjal. Di balik orang dibikin takut ke masjid dan orang dibikin senang ke tempat-tempat hiburan. Bukankah itu sistem Dajjal? Bukankah Rasulullah mengatakan sayati alaikum Dajjal kana fi yamini syai'un kalma wa kana fi shimali syai'un kanar. Akan datang Dajjal kepada kalian, di tangan kanannya membawa sesuatu mirip air dan di tangan kirinya membawa sesuatu mirip api. Di tangan kanan dia mengatakan ini adalah surga kalian, jangan kalian ambil, kata Rasulullah. Itu bukan surga kalian, itu neraka kalian. Orang datang ke diskotik, lihat di dalamnya cantik-cantik, seksi-seksi, apapun minuman yang bisa menyegarkan, membuat mereka tripping, senang mereka di sana. Itu surga kata mereka, padahal itu neraka bagi kita. Betul? Ditutup tidak? Datang orang ke masjid, yang mau ngisinya siapa? Ustaz ini. Ditekan panitianya, ditekan DKM-nya, dihalangi ustaznya, tidak boleh. Dan orang datang ke sini dia takut-takut dengan ancaman. Takut orang berangkat ke masjid. Tapi tidak ketika orang datang ke diskotik. Bukankah ini sistem Dajjal? Kita di masjid merasakan seperti dalam api, sementara di mal-mal sana seperti dalam air. Inilah sistem Dajjal, Bapak Ibu. Dan hampir sempurna sistem Dajjal ini. Puncak kesempurnaan dari sistem Dajjal adalah ketika Masjidil Haram sepi dari ibadah haji dan umrah, dan masjid-masjid sepi dari melaksanakan sholat. Itu puncak fitnah Dajjal. Artinya di tahun-tahun itu terjadi, waspada, akan banyak peristiwa besar. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, saya berat sebetulnya untuk menjadi ustaz akhir zaman, karena ceramah eskatologi tidak banyak orang suka, tidak banyak orang senang, betul? Ya, apalagi kayak yang tadi tuh yang saya bicarakan, pasti ada yang kesemprot. Ya, maka berat saya untuk menjadi ustaz akhir zaman, Bapak Ibu. Maka tolong jangan panggil lagi saya ustaz akhir zaman, panggil saya ustaz akhir bulan. Insya Allah saya istiqomah di dalamnya. Ya salli wa sallim